Kapal pencarian RIB-04 milik Basarnas Ternate kecelakaan saat akan melakukan pencarian terhadap 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Kapal mengangkut 11 orang yang terdiri dari 7 personil dari Basarnas, 3 anggota Polairut Polda Maluku Utara, dan 1 orang jurnalis Metro TV. Disampaikan sebelumnya bahwa peristiwa berawal dari upaya evakuasi mencari 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Namun saat mendekat, terjadi pecah di lambung kapal tim SAR. Kecelakaan menewaskan 3 orang, yakni 2 personil Basarnas atas nama Rizky Esa, Fadli Umagapi, dan 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji. Sementara korban hilang yakni Sahril Helmi, jurnalis Metro TV. Satu korban wartawan yang hilang, kemudian apakah nanti pencarian? Sampai saat ini masih belum. Masih pencariannya, Jenderal? Ya, masih terus dilakukan pencarian. Berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap nelayan yang mati mesin di tengah laut. Begitu mendekati, ini terjadi pecah di lambung kapal yang digunakan, kapal SAR yang digunakan, sehingga beberapa penumpang terpental dan mengakibatkan juga meninggalnya anggota kami. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan jurnalis Metro TV, Sahril Helmi. 1 orang dalam pencarian yaitu dari teman-teman media. Korban selamat ada 7 orang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang dari personil kami, kantor pencarian pertolongan Ternate, 1 orang dari personil dinas Polairut Polda Maluku Utara. Atas perintah Mabes Polri dan usulan Kapolda, gugurnya 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Baraka. Sementara itu sejumlah korban selamat sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga rela antri panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Beginilah tren panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Terdapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah, yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga, kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru, Bu, dari pemerintah, Bu. Ini Ibu setuju nggak sih, Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak setuju dong, Pak. Ada di eceran, kita kosong antarkannya apa, waktunya juga nggak ada, Pak, kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Ya, lebih murah, tapi kan katanya kayak gini, makan waktu. Kita belum apa-ngapain, Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh. Ya kan? Tapi harganya lebih murah, Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Tapi kan sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Kecewa dong, Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan petugas SPBU di Kecamatan Beringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, pengendara mobil sempat mengeluarkan kata kasar dan memiting leher petugas SPBU hingga menantang untuk berkelahi. Namun aksi tersebut diadang sejumlah petugas SPBU lainnya. Hasil rekaman CCTV menunjukkan saat pengendara mobil menendang petugas SPBU yang saat itu berupaya melerai pengendara mobil yang memarahi petugas wanita SPBU.
Kejadian berawal saat konsumen yang mengendarai mobil masuk ke SPBU dengan menggeber gas kendaraan hingga memicu keributan saat memarahi petugas wanita SPBU. Diduga permasalahan dipicu kesalahpahaman saat pengendara mobil diarahkan ke mesin pompa SPBU yang tidak memiliki antrian. Kita isikan ketika ada beberapa pompa yang tidak memiliki keadaan kosong, kita arahkan ke tempat kosong. Cuma si konsumen ini tidak menerima dengan alasan bahwa si konsumen ini tidak suka dengan elevator tersebut, tetapi si konsumen ini tetap diisikan bahan bakarnya. Selanjutnya pengendara mobil kemudian meninggalkan lokasi usai kendaraannya diisi oleh petugas SPBU. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan.